Kabarin. Kabar. Terkabar. Oktober, sekarang udah tanggal 17. Kabar-kabar isunya ya. Di bulan Oktober ini ada yang ditersangkakan. Tapi kok nih udah tengah bulan lewat, belum ada juga. Mungkin nanti ya, pas ujung-ujung bulan. Pas lagi pada gajian. Pas lagi dapat gajian, seneng. Tambah lagi dengar kabar ada yang menjadi tersangka. Makin seneng aja. Ya, begitulah kabar yang beredar ya. Di tuduhan atau kasus yang dilaporkan Pak Jokowi ya. Info-infonya sih begitu, kabar-kabarnya. Tahu benar apa kagak. Namanya kabar burung. Ya, kita tunggu aja ya. Tapi ini ada yang menarik ya. Roy Suryo itu dibaca sekarang sama pengacaranya Pak Jokowi, yaitu Bang Rifai dan Bang Mardian saya, Ketua Umum Rampai Nusantara. Beliau itu relawan ya. Ya, di sini Bang Rifai dan Bung Semar itu membaca Roy Suryo itu berbeda sekarang. Kok bisa ya? Apa sih yang dibaca? Mukanya. Menjelang ada penetapan tersangka ini, itu wajah Roy Suryo tuh tampak berbeda ya. Begitu katanya. Tapi ini ada videonya. Gua nanti belakangan aja pendapatnya. Ya, ini ada pandangan menarik dari Bung Rifai dan Bung Semar terkait perubahan wajah Roy Suryo kalau dilihat-lihat. Gak usah berlama-lama, mari kita simak saja bersama. Let's go, kita play. Oke, pertama saya mau menanggapi dulu ya bahwa fotokopi legalisir yang didapatkan oleh Mas Suryo dan Bang Bona ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Kenapa? Karena saat penyelidikan di Barreskrim ini semua sudah disita oleh penyidik. Sudah ada, sudah ditampilkan? Sudah disita semua. Kenapa? Karena laporan TPU saat itu adalah adanya dugaan jasa palsu yang digunakan untuk pilpres maupun pilkada. Sehingga dengan sendirinya penyidik menyisir semua data-data itu baik yang di Solo, Jakarta maupun yang di pusat. Ya. Jadi sudah diperiksa, sudah diambil, dianalisis, dilakukan kajian. Dan hasilnya apa? Dinyatakan penyelidikan ditutup. Kedua, ini pun juga sudah diambil lagi, disisir lagi oleh penyidik Polda untuk kedua kalinya. Kenapa? Karena ini untuk membuktikan perkara di Polda di mana kami melaporkan tindak pidana fitnah pencemaran nama baik, termasuk rekayasa IT dan perubahan data IT tanpa izin. Ya. Jadi ini semua bukan sesuatu yang baru, sudah ada, sudah diperiksa. Kalau selama ini mungkin para pihak hadir digelar juga sebenarnya sudah beberapa kali dibahas. Ya. Jadi tidak ada sesuatu yang baru. Bahkan dari adanya ijazah ini buat saya menarik, Mbak Vira. Menariknya apa? Pertama bahwa ijazah Pak Jokowi benar adanya. Berkali-kali dilegalisir oleh dekan yang in charge. Yang berbeda-beda di tahun pada saat dimintakan legalisasi. Sementara kita tahu setiap ijazah itu kalau legalisasi tentu aslinya harus ditunjukkan. Dibandingkan dengan kopinya baru dicap. Gitu ya. Ini berkali-kali 2005, 2010, 2012, 2019, 2024. Oleh dekan yang berbeda-beda di masanya. Artinya apa? Sudah seadanya, sudah disahkan semua fotokopi ini oleh penerbit. Terus apalagi yang belum dipersoalkan. Ini semua yang justru jadi bahan kajian di Barreskrim dan akhirnya dihentikan. Kemudian juga jadi bahan kajian di Polda. Dan semua bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak ada seperti tadi tuduhan ada skenario kemudian. Ya boleh saja orang berprasangka berpendapat. Tapi kan nanti semua proses hukum yang akan menjawab. Ya. Lalu yang kedua ini yang terang benderang sekali. Dulu kan seolah-olah dituduh nggak ada tuh ijazahnya Pak Jokowi. Lah kalau nggak ada mana mungkin bisa dilegalisir. Kan dicocokkan dengan aslinya. Kedua. Dulu Mas Rizdo juga bilang bahwa informasi Mas Taufik nggak ada tuh di KPU fotokopinya. Ternyata sekarang dinyatakan ada. Artinya kan selama ini informasi simpang siur dan ini yang membuat masyarakat semakin membingungkan ya. Tapi buat saya dari ini semua, saya sih melihat semakin ke sini Mas Rizdo wajahnya semakin yakin kok ijazah Pak Jokowi ini asli gitu. Yakin palsu. Ya, cuma kembali lagi ya ini dengan proses ini kan mau tidak mau saya yakin semua orang juga punya hati kecil lah ya untuk bisa melihat menilai ya. Karena kembali lagi loh, kalau saya juga meyakini ternyata dalam saya menangani kasus ini ternyata ijazah ini palsu, saya akan mundur sebagai lawyer.
nggak ada urusan, saya akan mundur, saya juga punya integritas. Tapi semakin saya pelajari juga, semakin meyakinkan bahwa ini ijazah clean and clear. Bahkan berkali-kali dilapor, kemarin menarik lagi loh oleh Polda ya. Itu dilakukan lapor itu, karena menjawab waktu Baris Krim itu dikomplain, itu ijazah itu dibandingkannya bukan hanya dengan mahasiswa Fakultas Kehutanan di tahun yang sama, tapi juga dengan mahasiswa Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, sampai ratusan, puluhan ijazah diambil. Termasuk pengesahan skripsi, diambil juga dari fakultas-fakultas lain. 118 sampel. Bahkan yang disita semua 500 sekian. 505 salah lagi. 505 saya yang minta. Ya, 500 sekian. Ini ngomong data sekali aja salah. 500 sekian yang disita. 505. Ini semua dibanding-bandingkan. Itu yang satu ya. di-expose, 118. Karena kembali lagi, ini kan harus dijawab juga, harus dipertanggungjawabkan. Ya, saya nggak bilang ini harus ke sidang, tapi kalaupun di sidang kan akan diuji dan terbuka, semua akan melihat. Baik, Ya, Bang Lalu Samadi kedua, tadi ada ingin lagi menanggapi. Mbak Elvira, ini saksi menarik pun ya. juga, saksi pun udah diperiksa di atas 100, Oke. terakhir 105. Dan yang menarik di kasus ini Mbak, di Polda itu sudah diperiksa ahli belasan orang. Tidak hanya ahli dari forensik dari berbagai universitas dan institusi yang resmi, termasuk juga dari Fakultas Kedokteran dan segala macam itu. Nanti ini semua bisa akan dilihat dalam persidangan atau setidaknya nanti bisa diakses oleh Mas Roy dan teman-teman untuk juga melihat apa yang Oke, sudah ada di satu. penyidikan. Kenapa Pak Jokowi ini tidak mau meredamkan kalau memang ini isu politik? Apakah Pak Jokowi masih merasa bahwa dengan nama saya terus dibicarakan maka orang tidak akan lupa dengan saya? Itu ya boleh juga orang berasumsi seperti itu ya. Dan kan bukan beliau yang minta kan. Kan kebisingan ini bukan Pak Jokowi yang minta. Bukan Pak Jokowi yang menciptakan. Tapi ini dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya. Kondisinya tercipta. Kalau ada dampak yang tadi dimaksud, misalnya Pak Jokowi namanya disebut, kan bukan salah Pak Jokowi juga, kan gitu loh. Kan kalau misalnya dianggap bahwa akhirnya Pak Jokowi bisa menikmati tiap hari namanya masih disebut, walaupun misalnya sudah tidak menjadi presiden gitu ya, itu kan hal lain ya. Dan tidak juga bisa kita tuding, disalahin juga Pak Jokowi. Pak Jokowi, karena kau menikmati, kan gitu ya, akhirnya kau bikin ini berlarut-larut, kan nggak begitu juga. Kan gitu loh, kalau misalnya memang ini nggak mau berlarut, stop. Roy Suryo dan kawan-kawan, tarung di pengadilan, cukup kan? Berhenti juga itu nama. Gitu loh, stop, persiapkan mental dan lain sebagainya, tarung di pengadilan. Nggak usah masih kemana-mana teriak-teriak. Dan saya lihat memang kan udah mulai panik, mulai pucat gitu. Saya berkali-kali ketemu dengan Roy Suryo gitu, masih agak sehat. Tapi akhir-akhir ini saya lihat cuma bisanya ketawa. Cuman katanya mulai panik benar nggak? Benar nggak Mulai itu? panik. Gimana nih? Dia nggak bisa mengatasnamakan Roy Suryo soalnya. Tapi kan dia masih berbarengan. Iya, masih Sekarang sering gini, ketemu. kalau abang ini kan dari kulit pernyataan selalu kualitatif. Jadi harus bedakan kualitatif dan kuantitatif. Mengukur itu gimana bang? Aku sih nggak bisa mengukur bang. Kalau pucat ya bisa aja saat itu dia lagi pakai bedak ya. Ya, Itu kualitatif bang. Jadi ya boleh karena memang makanya apa? Aku kan nggak salah juga kualitatif ya. nggak salah, tapi aku kan saintis bang. Aku tuh Iya, yang aku penting selalu nggak salah. kualitatif. Iya. Yang abang bilang nggak sehat itu misalnya pucat itu keputihannya berapa itu nilai di antara 0 1. Ya, jadi ada juga. Mungkin shade bedaknya. Nggak gini. Mungkin Jadi kita tahu kan. Jadi saya jelasin sedikit aja ya. Nah, Saya bertemu di beberapa acara debat, TV dan lain sebagainya di belakang panggung. Masih sangat sehat, ngobrolnya juga sehat. Debat pun masih alurnya masih bagus gitu. Jadi kalau misalnya kita berargumentasi dibantah dengan argumentasi yang menurut saya masih cukup sehat gitu. Tapi akhir-akhir ini saya perhatikan ketika siapapun bicara dia cuma bisa ketawa aja tuh. Ketawa, motong. Yang menurut saya itu kalau yang saya pelajari ya secara psikologis ya, keilmuannya bang. Ya, itu masuk juga dalam gangguan jiwa tuh, stres, tingkat stres tinggi dan lain sebagainya. Sehingga dia tidak lagi mau mendengar orang gitu ya, dan dia tidak bisa lagi mengendalikan apa yang menjadi pikiran dia gitu. Itu yang saya maksud akhirnya yang tadi abang bilang kualitatif, itu perubahan yang saya lihat. ya. Ketika saya berinteraksi di awal dan sekarang berinteraksi di ujung gitu, kok agak beda gitu ya. Nah saya cuma berdoa begini bang, kita sama anak bangsa ya, mudah-mudahan apapun tendensi politik gitu ya dan lain sebagainya tidak membuat kita semua lah ya, kita semua itu menjadi sakit, apalagi sakit jiwa dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita tetap sehat. Apalagi sakit jiwa. Iya sakit pikiran gitu ya, mudah-mudahan kita tetap sehat. Kita loh, saya nggak bicara orang loh bang, kita bicara kita nih, kita bicara kita semua. Jadi karena apapun yang kita perdebatan sekarang,
pada ujungnya nanti gitu ya, kan tentu kalau menurut saya ya, kepentingan bangsa, negara, rakyat dan lain sebagainya itu kan yang paling utama. Saya aktivis 98 nih Bang. Jadi kalau Sama kita. ya sama kita, saya aktivis 98, jadi Abang kalau singgung tadi 98 saya juga oh ya bayangan saya memang begitu. Tapi yang saya maksud begini. Isu soal ijazah Jokowi atau Gibran gitu, itu bukan isu yang sebenarnya patut untuk masuk ke area publik. Kan masih bisa dong. Kalau misalnya memang kalian atau teman-teman yang ingin melakukan perlawanan terhadap Pak Jokowi dengan apapun alasannya, karena menurut saya begini, yang sekarang itu melakukan perlawanan terhadap Pak Jokowi kan banyak segmented Bang. Orang kecewa, orang sakit hati, orang merasa ditinggal, orang merasa kemarin dalam Pilpres dan lain sebagainya karena Jokowi lah mereka kalah dan lain sebagainya, bukan Pak Prabowo, karena yang menyebabkan Pak Prabowo itu Pak Jokowi. Menyebabkan Pak Prabowo menang itu Pak Jokowi. Sampai saya bilang waktu ketika Bang Said Didu sampaikan ke saya begini, jangan ragukan loyalitas saya sama Pak Prabowo. Saya tim sukses Pak Prabowo dari 2014, 2019. Saya bilang betul. 2014 abang dukung Pak Prabowo kalah. 2019 abang dukung Pak Prabowo kalah juga. 2024 abang tidak dukung, Pak Prabowo menang. Jadi secara otomatis memang abang salah satu yang menyebabkan kekalahan Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang menyebabkan kemenangan Pak Prabowo. Hitungannya kan begitu. Jadi maksud saya banyak orang pengen masuk lagi ke barisannya Pak Prabowo kan juga nggak mudah. Yang dulunya di 2024, di 2014 dia dukung, 2019 dia dukung, dirasa Pak Prabowo-nya sudah habis, 2024 dia tinggal, ternyata jadi ini barang. Mau balik lagi susah gitu loh. Akhirnya membuat sesuatu hal yang akhirnya agar ruangnya terbuka kan begitu. Ini soal kepentingan. Ini soal kepentingan. Soal kekuasaan kok. Ya begitulah ya tadi kata Bang Rifai dan juga Bang Semar. Ya beliau pandangannya berbeda melihat wajah Roy Suryo. Kalau Bang Rifai kok ngelihat wajah Roy Suryo akhir-akhir ini seperti yakin ya ijazah Pak Jokowi asli. Dan dia langsung tertawa. Tertawanya ya maksa lah ya. Ya begitulah ya. Satu lagi Bang Semar, relawan Pak Jokowi ini dari Rampai Nusantara. Beliau mengatakan ini indikasinya Roy Suryo ini udah ke arah GJ ya, gangguan jiwa. Dan juga mukanya tuh pucat. Sampai Bang Bona tadi pun sampai tersenyum ya, ketawa, bingung. Aduh, kalau menurut gua sih iya sih ya. Perubahan mendekati ujung-ujung Oktober ini, raut-raut mukanya Roy Suryo tambah agak beda. Pucetnya pucet gimana gitu loh. Dan ketawa terus ya kan, nyela mulu, undang kata Bang Semar. Apalagi kalau dilihat ya, kelakuannya makin jadi. Nah kalau menurut gue sih gitu ya, benar kata dua-duanya sih. Gue ngelihat Roy Suryo tuh tambah yakin ijazah Pak Jokowi asli. Satu lagi ya rada-rada pucet. Ya, bagaimana kalau menurut sobat-sobat perubahan wajah Roy Suryo jelang ketersangkaannya? Belum tentu, itu kan baru kabar, bisa jadi ini kabar kagak benar nih bulan Oktober akan ada tersangka, siapa tahu, ya kan kagak tahu gitu, namanya kabar burung. Ya bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.